Gimana kabar kalian minggu ini? Masih rajin cuci tangan nggak? Hari ini Kak Asi pakai masker sama face shield yang ini namanya. Dibuka dulu biar adik-adik kelihatan. Nah, nanti kalau kita sudah ibadah tatap muka, adik-adik mesti membiasakan diri buat pakai masker sama face shield ini. Dan jangan lupa untuk sering-sering cuci tangan. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan bersama Kak Dion. Teman-teman, kita berjumpa lagi dalam ibadah online sekolah minggu. Mari kita naikkan satu pujian, yaitu hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Teman-teman bergembira hari ini, mari kita naikkan pujian, yaitu hati yang gembira adalah obat. Teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian, yaitu firman Tuhan kelima. Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan, sekarang kami ingin mendengar sebagian firman-Mu, Tuhan. Berkati kakak-kakak dan kami juga, Tuhan. Berkati kami agar dapat mendengar dan menerima firman-Mu yang baik-baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, kita sudah memuji Tuhan adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kasih udah siapin gambar-gambar yang bagus-bagus untuk dilihat adik-adik. Nah, kita mau main.
Nanti Kak Asih akan tunjukin gambar-gambar yang bagus-bagus. Nah, salah satunya yang ini nih adik-adik. Coba kalian amati gambarnya. Ini dia gambar yang pertama adik-adik. Nah, ini itu gambar adik-adik kalau lagi berenang sama teman-teman. Kira-kira Tuhan ada nggak bersama kalian waktu kalian lagi berenang? Nah, yang jawabannya iya bangkit berdiri, yang jawabannya tidak boleh duduk. 1, 2, 3. Kakak pilih yang berdiri karena kakak tahu Tuhan lagi bersama-sama kita waktu kita lagi berenang, lagi senang bersama teman-teman. Nah, udah siap adik-adik? Sekarang kita melihat gambar kedua. Nah, ini gambarnya lagi hujan deras adik-adik. Semua sampah-sampah terbang, daun-daun terbang, hujannya deras banget, pakai angin juga. Kira-kira adik-adik di dalam rumah itu bersama Tuhan Yesus atau tidak? Kalau yang jawabannya iya, ayo adik-adik bangkit berdiri, dan yang enggak boleh duduk. 1, 2, 3. Ayo adik-adik pilih apa? Kalau kakak pilih berdiri, biarpun lagi serem di luar hujan deras, petir jeder-jeder, terus anginnya bertiup kencang banget, tapi Tuhan selalu ada bersama kita adik-adik. Jadi kakak pilih berdiri. Yuk kita lihat gambar ketiga. Nah, ini gambar anak kecil lagi demam adik-adik. Kira-kira waktu adik-adik lagi sakit, Tuhan ada nggak bersama adik-adik? 1, 2, 3. Ayo adik-adik pilih berdiri atau duduk. Kalau kakak pilih berdiri, sekalipun kita lagi sakit, tapi kita harus ingat bahwa Tuhan selalu ada bersama kita di saat kita sakit maupun di saat kita sehat. Jadi pesan firman Tuhan hari ini adik-adik, Tuhan itu selalu ada buat kita semua. Di saat kita lagi senang, di saat kita lagi sehat, maupun di saat kita lagi sakit, lagi dalam keadaan yang buruk, Tuhan selalu ada bersama kita. Nah adik-adik, di saat Yusuf sedang bersuka cita di rumahnya bersama papanya, bersama saudara-saudaranya, Tuhan bersama dengan Yusuf. Lalu waktu Yusuf dijual sama saudara-saudaranya jadi budak di Mesir, Tuhan juga bersama dengan Yusuf. Waktu Yusuf dipercaya sama Potifar untuk mengurus seisi rumahnya, Tuhan juga bersama Yusuf. Dan hari ini kita dengar Yusuf masuk penjara dan Tuhan juga bersama dengan Yusuf. Nah adik-adik, Tuhan juga bersama dengan kita semua dalam kondisi apapun juga. Sekarang mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di saat suka maupun duka atas kami semua ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan Kak Kesya. Halo semuanya, hari ini kita akan dengar sebuah cerita dari sebuah penjara di Mesir. Udah siap dengar ceritanya? Yuk, kita sama-sama lihat. Ini si Yusuf. Dia nggak percaya, ternyata dia dijeblosin dalam penjara. Kemarin, dia masih jadi bos di rumah tuannya. Tapi hari ini, dia masuk penjara. Yusuf tahu dia nggak lakukan apapun yang salah. Dia tahu juga dia nggak seharusnya ada di penjara. Yang paling penting, dia tahu bahwa Tuhan selalu menyertainya. Dan Tuhan selalu merawat Yusuf, bahkan sekalipun dia ada di penjara. Selama di penjara, setiap hari sang sipir penjara atau si kepala penjara selalu panggil Yusuf. Yusuf, datang sini. Ayo bantu bikin makan malam. Ayo bantu bersih-bersih. Ayo sini kamu catat yang ini, catat yang itu. Setiap hari, si sipir penjara kasih Yusuf pekerjaan yang harus dilakukan. Dan setiap hari juga, Yusuf lakukan semua pekerjaan itu tanpa mengeluh.
dan dia selalu berusaha melakukan pekerjaan dengan baik. Akhirnya, belum terlalu lama, si kepala penjara juga kenal sama Yusuf. Dia juga jadi berani taruh Yusuf untuk tanggung jawab atas semua yang ada di penjara. Wah, luar biasa. Suatu pagi, Yusuf lihat, kok ada 2 orang ya di penjara ini? Kelihatannya khawatir dan gak bahagia. Yang satu orang ternyata adalah juru minuman raja. Satu tahanan lagi adalah juru rotinya raja. Ternyata sebelum ini raja pernah marah sama mereka dan akhirnya dimasukkan mereka berdua ke penjara. Waktu Yusuf lihat mereka kelihatannya sedih, Yusuf tanya, "Hei, apa ada yang salah? Kok kalian wajahnya sedih?" Mereka jawab akhirnya, "Semalam kami dapat mimpi yang aneh. Terus gak ada yang bisa beritahu kami apa artinya." Waktu Yusuf dengar itu, Yusuf jawab, "Hanya Tuhan yang bisa jelaskan mimpi." "Apa mimpimu?" tanya Yusuf. Si juru minuman jawab Yusuf, aku mimpi lihat anggur dengan 3 cabang. Ada anggur pada tanaman merambat, terus aku rampas anggurnya jadi jus ke dalam cangkir khususnya raja itu. Terus aku berikan itu cangkir pada raja. Wah, waktu Yusuf dengar itu, Yusuf bilang, "Tuhan akan bantu aku jelaskan mimpimu. Dalam 3 hari, raja akan bebaskan kamu. Kamu akan kembali kerja di istana." Wah, waktu dengar itu sang juru minuman tersenyum lebar. Dia senang sekali. Yusuf juga mohon, nanti kalau kamu ketemu raja, tolong beritahu dia tentang aku ya. Aku gak lakukan apa-apa yang salah loh. Tidak melakukan hal buruk apapun. Aku seharusnya tidak berada di penjara. Wah, oke. Waktu dengar ini, sang juru roti terus kasih tahu Yusuf juga tentang mimpinya. Aku mimpi ada 3 keranjang roti di kepalaku. Ada roti dan kue untuk raja di keranjang paling atas. Tapi terus burung-burung makan rotinya. Yusuf harus berdoa dalam hati, minta bantuan Tuhan. Aku akan jelasin mimpinya untuk kamu, katanya. Dalam 3 hari, raja akan hukum kamu, dan kamu akan mati. Dalam 3 hari, raja berulang tahun. Dan dia mengadakan pesta besar-besaran. Dan si raja ngirim orang ke penjara untuk minta, coba bawa itu juru minuman dan juru roti yang ada di penjara. Mereka berdua dibawa ke pesta ulang tahun. Dan betul aja, seperti yang Yusuf bilang, raja mengembalikan si juru minuman ke pekerjaan lamanya. Sama persis seperti yang dijelaskan Yusuf. Dan raja juga menghukum si juru roti. Sama persis seperti yang dijelaskan Yusuf. Wah, luar biasa. Yusuf tunggu dan tunggu kabar dari si juru minuman. Dia pingin sang juru minuman bisa kasih tahu raja soal dia. Untuk bilang, Yusuf tuh gak melakukan apa-apa yang buruk loh. Dia gak layak di penjara. Tapi juru minuman jadi sangat sibuk ternyata melakukan pekerjaannya. Dia benar-benar lupa tentang Yusuf. Ya, Yusuf kecewa sih karena juru minuman lupa sama dia. Tapi dia terus kerja keras
dalam semua pekerjaannya di penjara. Yusuf tetap sabar dan tetap ceria meski dia masih di penjara. Dia tahu bahwa Tuhan tetap mengasihi dia. Dan dia juga percaya Tuhan tetap merawat dia, bahkan selama masa-masa yang sulit. Nah adik-adik, sekarang kita mau ngafalin sama-sama ayat hafalan hari ini dari Roma 8 ayat 39. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah bagi kita. Sekali lagi, Roma 8 ayat 39. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah bagi kita. Kita mau sama-sama melakukan firman Tuhan. Adik-adik juga mau kan melakukan firman Tuhan? Nah, tantangan buat minggu depan, adik-adik belajar untuk bercerita di depan teman-teman dengan cara direkam. Ceritakan pengalaman buruk adik-adik. Contohnya, waktu adik-adik lagi main sama teman-teman, tiba-tiba ada anjing galak yang lepas ngejar adik-adik. Terus adik-adik jatuh dan digigit kakinya. Siapa yang tolong adik-adik? Mungkin pertama mama papa kita obatin dulu, dibersihin dulu lukanya. Lalu habis itu mama papa bawa kita ke dokter. Lalu dokter suntik kita, kasih kita obat supaya kita bisa sembuh. Nah adik-adik, waktu kalian lagi sakit kayak gitu, merasa buruk, mama papa kita tidak tinggal diam. Mereka ikut sedih, mereka obatin. Nah begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga tidak akan tinggal diam. Dia bersama-sama dengan kita di saat kita sedang dalam keadaan yang buruk. Nah, itu tadi contoh dari kakak. Nah, waktu kalian mengalami hal yang buruk, coba kalian ceritakan, jangan lupa direkam. Dan siapa yang menolong kalian waktu kalian lagi susah, lagi sedih. Sehingga kalian bisa jadi baik, jadi senang lagi. Nah adik-adik, itu tadi tantangan dari Kak Asih untuk kelas balita dan pratama. Untuk kalian yang kelas tunas, ada tantangan tersendiri untuk minggu depan lewat kakak-kakak kalian. Silahkan memeriksa WA kalian ya. Nah, lalu bagaimana dengan tantangannya minggu lalu? Siapa pemenangnya? Saya dapat poin berapa? Pasti kalian sudah penasaran. Ini dia. Apa ya pertanyaan minggu lalu? Untuk kelas tunas, pertanyaannya adalah, coba kau hitung kira-kira perlu waktu berapa harikah untuk sang budak Yusuf tiba dengan berjalan kaki bersama rombongan pedagang-pedagang dari kota tempat Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya menuju ke Mesir. Jangan lupa perhitungkan bahwa sekian hari yang kau tempuh tersebut selalu ada waktu tidur di malam hari, kira-kira 6 jam per hari. Dan 1 jam berjalan kaki ternyata diperhitungkan menempuh 4 kilometer. Jadi tugasnya adalah jelaskan bagaimana caranya kau menghitung sehingga beroleh hasil jawaban tersebut. Baik dengan presentasi, kalau kau presentasi kau akan beroleh 2 poin. Tapi kalau kalian hanya menjawab dengan foto, beroleh 1 poin. Itu kalau jawabannya benar. Nah kalau jawabannya salah bagaimana Kak? Kalau jawabannya salah, tetap beroleh separuh poin. Hore! Dari poin yang seharusnya tadi. Nah, jawabannya benar seperti apa ya? Penasaran deh. Ternyata waktu kalian hitung, ya, jawaban yang benar adalah membutuhkan waktu kira-kira 10 hari 19 jam. Jadi hampir 11 hari. Yusuf harus berjalan bersama pedagang-pedagang, bersama pedagang-pedagang Ismaili itu untuk
berjalan dari daerah Dotan menuju daerah Mesir, tempat dia dijual jadi budak di sana. Siapa yang sudah menjawab dan berani menjawab tantangan ini ya? Ini dia, Karlin, selamat. Kau telah berani menjawab tantangannya. Nah, cara memperoleh jawabannya sudah benar dan hebat sekali. Hanya saja kurang tepat pada data jarak Dotan ke Mesir. Akan dicoba lebih jauh tantangan berikutnya ya, Karlin. Nah, untuk kali ini Karlin beroleh poin 0,5 poin. Karena Karlin memberikannya dengan cara foto. Tepuk tangan buat Karlin. Lalu kelas madya siapa ya? Kelas madya, ini dia yang berani menjawab tantangannya. Oh, Dev. Coba kita dengar ya. Pada suatu hari tinggal seorang laki-laki bernama Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangannya Yakub. Saudara-saudara Yusuf iri kepada Yusuf karena dia adalah anak kesayangannya Yakub. Pada suatu hari, Yusuf disuruh oleh ayahnya untuk memberi makanan kepada kakak-kakaknya yang sedang bergembala. Saat Yusuf sampai di sana, kakak-kakaknya berniat jahat. Mereka ingin membunuh Yusuf, tapi kakaknya Simon mengusulkan untuk dimasukkan ke dalam sumur saja. Lalu mereka semua setuju. Setelah itu, ada pedagang lewat. Lalu mereka berniat untuk menjual Yusuf ke pedagang itu. Lalu dijual dan Yusuf dijadikan budak di Mesir. Wow, ternyata jawaban Dev hebat, berani. Namun Dev hanya mendapatkan 1 poin. Kenapa? Karena yang menjadi jawaban yang seharusnya adalah kisah tentang Elisa bersama hambanya yang luput dari kepungan tentara kerajaan Syam yang dipimpin oleh Ben-Hadad. Dengan cara Tuhan mengirim pasukan tentara surga mengelilingi kota Dotan, menjaga mereka, dan tentaranya Ben-Hadad menjadi buta untuk sementara waktu sehingga mereka lolos dari kepungan Raja Ben-Hadad dan tentaranya. Selamat untuk Dev, sekalipun jawabannya kurang tepat, tapi Dev sudah berani, dan untuk itu Dev sudah berani menceritakannya. Dev beroleh poin 1. Siapa yang kelas kecil? Kelas balita dan pratama. Ada juga si Kenji dan Orlin. Selamat. Ketika saya takut, saya percaya padamu. Amin. Mazmur 56 ayat 4. Ketika saya takut, saya percaya kepadamu. Amin. Mazmur 56 ayat 4. Mereka sungguh luar biasa, berani menceritakannya. Dapat poin berapa ya? Karena mereka berani tampil, mereka dapat poin 2. Selamat untuk Orlin dan Kenji. Nah, jangan lupa kumpulkan lagi ya tantangannya. Yang pasti kalian pasti mendapatkan sesuatu, belajar sesuatu lebih lagi karena kalian mau mengikuti tantangan-tantangan ini. Jangan lupa untuk mengikuti tantangan berikutnya untuk mengumpulkan poinnya. Kalau poin sudah dikumpulkan 10, bisa ditukar sesuatu yang ada deh. Asik pokoknya. Selamat menjawab tantangannya dan sampai bertemu di tayangan online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.